Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayan Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Selamat sore. Tentu saja kita kembali dalam program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah dan untuk mendapatkan rahmat dan juga maghfirahnya. Alhamdulillah senang sekali hari ini karena teman-teman Tribuners bisa lihat hari ini bersama Kala Group dan juga Tribun Timur, Kinan sudah berada di BWP. Nah, atau yang lebih dikenal dengan Bugis Water Park. Wah, senang sekali ya rasanya. Ini rasa-rasanya saya mau renang aja nih. Tapi sebelum kita lebih menikmati lebih jauh lagi dengan BWP yang ada di
Bugis Waterpark hari ini, tentu saja Kinan mau mengajak Tribuners untuk menyapa dulu narasumber kita yang setia menemani kita dalam program Syiar Ramadan. Tepatnya hari ini di 26 Ramadan kita akan membahas mengenai the power of Lailatul Qadar. Wow, seru sekali, apalagi kita sudah mau memasuki 5 hari lagi untuk Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu Tribuners, yuk ikutin saya, kita bakalan masuk ke dalam dan kita bakalan sapa Ustaz Sabarudin. Let's go! Baik Tribuners, ini Kinan sudah berada di dalam Bugis Waterpark. Ini sudah bergemuruh ya suara-suara percikan-percikan air yang mengundang saya nih kayaknya untuk pengen renang. Tapi kita bakalan dengerin dulu nasihat Islamiyah sambil kita menunggu saat-saat berbuka puasa dengan suasana yang sangat mendukung ini di sore hari. Untuk itu dari tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita akan menyapa narasumber kita yang kayaknya dari tadi sudah menikmati duluan di suasana Bugis Waterpark. Yuk kita sapa Ustaz Sabarudin. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kayaknya udah dari tadi ya, lebih duluan nyampe iya, nih. alhamdulillah lebih menikmati. Oke, ini kalau kita lihat memang suasananya sangat membantu kita untuk healing kayaknya ya. Oke, baik Ustaz. Nah, hari ini karena Ustaz tepatnya di 26 Ramadan kita bakalan membahas mengenai the power of Lailatul Qadar. Nah, kalau kita lihat kan ini kita sudah mau memasuki malam ke-27 di 26 puasa. Kira-kira apa sih Ustaz yang bisa kita persiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar untuk itu? Silakan Ustaz Sabarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah ini yang menjadi pedoman tentang adanya yang dinamakan malam Al-Qadar. Al-Qadar memiliki 3 definisi atau 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar yaitu syaraf, kemuliaan. Ya. Kenapa malam ini dianggap sebagai malam yang mulia? Karena pada malam hari ini ibadah yang dilakukan satu malam itu sebanding dengan 83 tahun plus 4 bulan. Kenapa malam hari ini dinamakan dengan malam kemuliaan? Karena pada malam hari ini merupakan malam pengampunan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Man qama lailatul qadri, siapa yang melakukan ibadah salat pada malam Al-Qadar, gufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, Al-Qadar artinya takdir. Takdir yang baik, takdir yang buruk. Karena pada dasarnya semua takdir manusia itu berada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu, nabi pun tidak tahu kecuali Allah. Tapi ketika malam Al-Qadar, maka takdir manusia yang ada di Lauhil Mahfuz itu diturunkan oleh Allah di langit dunia, sehingga inilah yang diketahui manusia. Inilah yang diketahui oleh malaikat. Maka apa saja takdir yang ditentukan, yang sudah diketahui oleh malaikat, di antaranya rezeki seseorang, ajal seseorang, bahkan jodoh seseorang itu ditentukan pada malam ini. Sehingga Al-Qadar itu dinamakan dengan takdir. Yang ketiga, Al-Qadar itu juga dinamakan dengan hempit. Ya. Dalam Al-Quran dikata wa amma idza mabtalahu faqadara. Ada kalimat takdir qadara.
faqadara alaihi rizqah, merasa dihempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Jadi kata al-qadar itu juga diambil dari kata Al-Quran, yaitu faqadara, artinya hempitan. Kenapa malam tersebut dikatakan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat di muka bumi ini sampai tidak ada tempat yang tersisa, semua ditempati oleh para malaikat selama tempat itu tempat yang suci. Saking banyaknya malaikat yang turun, jutaan malaikat yang turun, sehingga saling berhempitan antara satu sama lain. Maka bulan tersebut dikatakan dengan bulan hempitan karena banyaknya jumlah malaikat yang diturunkan. Biasanya malaikat itu turun kalau bukan memberikan azab kepada manusia sesuai dengan perintah Allah, yaitu memberikan berita gembira atau kenikmatan. Malaikat yang turun pada malam Al-Qadar bukan membawa azab bagi umat, akan tetapi menurunkan kenikmatan. Kemudian para malaikat mulai diturunkan hatta matla'il fajar, sampai fajar, maka malaikat senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat kepada Allah pada malam Al-Qadar? Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum ni'ma uqbad dar. Dia mengatakan kepada umat manusia yang beribadah sebentar malam, pada malam ke-27 dia beribadah kepada Allah. Maka malaikat ketika diturunkan, dia berdoa kepada Allah, salamun alaikum, keselamatan bagimu wahai orang-orang yang berdoa pada malam hari ini. Bima sabartum, atas kesabaran beribadah kepada Allah, ni'ma uqbadar, maka kenikmatanlah yang menjadi balasan. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan malam Al-Qadar juga tentunya ditentukan oleh malam, di mana si malam diturunkan malam Al-Qadar. Ulama berbeda pendapat tapi sepakat dalam satu titik, yaitu bahwa malam Al-Qadar diturunkan pada malam ganjil. Hanya saja berbeda apakah di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Kalau kita melihat riwayat itu berbeda-beda. Ada yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan bahwa malam Al-Qadar ini diturunkan pada malam 27. Ada sahabat yang mengatakan, Unais radhiyallahu an mengatakan bahwa saya lebih tahu kapan diturunkan Al-Qadar, yaitu pada malam 23. Ada sahabat yang mengatakan tidak, bahwa suatu ketika saya pernah sholat malam, kemudian saya bersujud. Ketika saya bersujud, ternyata ada bekas tanah liat yang tertempel di jidatnya, bahwa pada malam itu ternyata turun hujan, dan barangkali ini merupakan salah satu di antara tanda yang namanya turunnya Al-Qadar. Pertanyaannya, apakah Al-Qadar itu sebenarnya diketahui oleh Rasulullah SAW? Al-Qadar itu diketahui oleh Rasulullah. Satu ketika Rasulullah SAW ingin keluar memberitahukan kepada sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa malam Al-Qadar akan turun pada malam demikian. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW ketika dia keluar untuk memberitahukan para sahabat, di tengah perjalanan ketemu dengan dua orang yang bertikai, dua orang yang berkelahi. Ketika ingin disampaikan, Rasulullah langsung dicabut oleh Allah pengetahuannya tentang malam Al-Qadar, langsung dihilangkan. Maka Rasulullah mengatakan, sebenarnya saya datang untuk memberitahumu kapan itu malam Al-Qadar selalu diturunkan oleh Allah. Akan tetapi karena engkau bertengkar, maka Allah itu menghilangkan, dan semoga ini yang terbaik bagi kalian. Oleh sebab itu, ada golongan tertentu yang tidak mendapatkan Al-Qadar, dan termasuk apa sih tanda-tanda fisik dan juga tanda-tanda batin yang dinamakan Al-Qadar, nanti kita bahas setelah berikut ini. Iya, baik. Nah, ini yang menarik karena kita sudah berada di segmen pertama, dan tentu saja banyak sekali ilmu bahkan nasihat Islam terbaru yang bisa menjadi pegangan kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi.
sisa menghitung hari. Untuk itu Tribuners, kita harus memanfaatkan momentum bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya agar kita juga memang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan bulan pengampunan, malam yang penuh berkah dan malam-malam mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya dan Ustaz Sabarudin mau berkeliling Bugis Water Park lagi sambil kita berbincang dan pastinya masih membahas seputar the power of malam Lailatul Qadar. Untuk itu ikuti terus kita Tribuners bersama Kala Group dan juga Tribun Timur di Bugis Water Park. Yuk Ustaz, kita keliling dulu yuk, mari. Ya, ini kalau kita lihat Ustaz, suasananya memang sangat membuat kita ingin rasanya berenang dulu ya. Tapi sebelum kita melanjutkan itu di segmen kedua, seperti yang sudah Ustaz titipkan tadi di awal, kita akan membahas sebenarnya mengenai, kalau pertanyaannya gini deh Ustaz, sebenarnya apa sih tanda-tanda atau mungkin bentuk ya bahwa seseorang ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kira-kira orang-orang mana saja nih yang mungkin tidak akan mendapatkan momentum yang paling indah ini? Silakan Ustaz. Ya, memang Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang terhalangi mendapatkan kebaikan Al-Qadar. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkan, akan tetapi dia terhalangi karena 4 hal. Yang pertama, orang yang minum minuman keras. Nah, ini barangkali saya rasa bahwa ini jarang, bahkan tidak pada bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu orang yang masih bertengkar. Siapa tahu bertengkar pada malam Lailatul Qadar itu terhalang kebaikan untuk mendapatkan Al-Qadar. Yang ketiga yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, memutuskan hubungan silaturahim yang keempat. Dan inilah keempat golongan yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar. Adapun tanda-tandanya, tentunya kita mengatakan bahwa tanda-tandanya itu sangat penting untuk menentukan bahwa apakah kita termasuk orang yang diturunkan malam Al-Qadar. Maka tandanya ada 2. Baik, yang ada pertama, tandanya Ustaz, secara zahir, artinya nampak. Oke. Dan ada juga tandanya secara batin yang tidak terlihat. Oke. Nah, adapun tandanya secara zahir yang nampak adalah kata Rasulullah SAW, pada pagi hari itu la baridan, pada malam hari la baridan wala har. Dia tidak panas dan juga tidak dingin. Berarti hangat. Barangkali selama ini terkadang kita gerak ketika malam hari. Nah, pada malam diturunkan Al-Qadar, ada situasi kondisi yang mana udaranya itu sangat hangat, sangat sejuk ketika malam hari. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, ketika pagi hari, asyams, matahari itu terbit atau muncul, akan tetapi tidak terlalu menyengat. Ketika terik matahari itu muncul, tidak terlalu menyengat ketika menyentuh tubuh kita. Nah, ketika kita dapatkan kedua tanda ini, maka insya Allah kita yakin bahwa ini bersumber dari Rasulullah SAW dan ini merupakan tanda-tanda secara fisik yang terlihat. Akan tetapi ada juga tanda-tanda secara batin atau yang tidak terlihat, yang mana itu apabila seseorang mendapatkan ketenangan dalam batin. Pada malam hari itu dia beribadah kepada Allah sama sekali tidak ada beban. Yakin pada malam hari itu mendapatkan keberkahan hatta matla'il fajar, sampai fajar menjemput, sampai fajar muncul. Maka selama itu pula para malaikat mendoakan, senantiasa mendoakan orang-orang yang beribadah. Yang terakhir, doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika saya mendapatkan malam Al-Qadar, doa apa yang saya ucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa pengampunan. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka insya Allah bahagia dunia dan juga selamat di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, sangat sempurna sekali untuk nasihat dan juga ceramah Ustaz Sabarudin pada hari ini, karena kita sudah diberikan paket komplit, bukan hanya tanda-tanda seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi juga doa yang kayaknya ini bisa kita jadikan pegangan Ustaz ya untuk mengawali malam Lailatul Qadar kita dalam momentum bulan yang penuh berkah ini, dalam momentum malam Lailatul Qadar, malam yang penuh pengampunan, malam di mana doa-doa kita menjadi mustajab, malam di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Ya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Syukran jazakumullah Ustaz. Kita bakalan keliling-keliling dulu sembari menanti saat-saat berbuka puasa bersama Kala Group dan juga Tribun Timur di Bugis Waterpark. Untuk itu Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang selalu menarik bersama Ustaz Sabarudin, Kala Group dan juga Tribun Timur dalam program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah untuk mendapatkan rahmat dan juga makfirahnya. Saya Kinan Aulia mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pada hari ini. Pamit dulu, selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.